Oleh Romney, notice gol Evandra Florasta. Reaksi Patrick Kluivert banggakan perjuangan timnas Indonesia U17. Beda nasib Belanda U17 dibuat gigit jari oleh skuad Garuda Asia. Rekor baru Nova Arianto usai bawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekor baru Nova Arianto usai bawa timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 berhasil mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17 untuk 2 kali berturut-turut. Ini sekaligus meninggalkan sejarah positif bagi Nova Arianto dan membawa rekor baru untuk pelatih 44 tahun tersebut. Sebelumnya di semua level kelompok usia, timnas Indonesia baru 3 kali tampil di Piala Dunia. 2 diantaranya terjadi pada level U17 pada 2023 dan 2025. Pada edisi 2023, Indonesia lolos dengan status tuan rumah. Sementara satu penampilan lain Indonesia terjadi pada gelaran Piala Dunia U20 1979 di Jepang. Meski begitu, penampilan di Piala Dunia U20 1979 terjadi karena Indonesia mendapatkan durian runtuh dari FIFA. Sejatinya, Indonesia saat itu tidak lolos melalui babak kualifikasi. Pasalnya, pada gelaran Piala Asia Junior 1978, Indonesia terhenti di babak perempat final. Kala itu, Indonesia masuk ke putaran final Piala Dunia U20 1979 untuk menggantikan Korea Utara dan Irak saat itu. Sebenarnya, timnas U20 Indonesia juga berhak tampil di Piala Dunia U20 2023 karena status sebagai tuan rumah. Namun, tim asuhan Sintayong gagal bermain di turnamen tersebut karena FIFA memindahkan status tuan rumah ke Argentina. Barulah saat ini, sang arsitek Nova Arianto jadi pelatih pertama yang meloloskan Indonesia di turnamen Piala Dunia. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut jadi yang pertama meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Beda nasib Belanda U17 dibuat gigit jari oleh skuad Garuda Asia. Kemenangan timnas Indonesia U17 nampaknya membuat negara lain harap-harap cemas, apalagi dibandingkan dengan timnas Belanda U17 yang seakan mengalami nasib yang jauh berbeda dengan skuad Garuda Asia. Seperti diketahui, timnas Belanda U17 gagal bersaing di kualifikasi Piala Eropa U17 2025 yang juga menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U17 2025. Timnas Belanda U17 sebenarnya lolos ke fase akhir kualifikasi dan bergabung di grup A4 bersama Portugal, Serbia, dan Hungaria. Hasilnya, timnas Belanda U17 hancur lebur. Dari 3 pertandingan grup A4, timnas Belanda U17 hanya mendapatkan 1 angka hasil imbang 2-2 dengan Hungaria. Sementara dengan Serbia, Belanda tumbang 0-1 serta dihajar Portugal 1-3. Singkat kata, Belanda finish di posisi juru kunci dengan 1 angka. Sedangkan Portugal menyelesaikan fase grup di tangga teratas sehingga lolos ke Piala Dunia U17 2025. Belanda yang menjadi kiblat sepak bola Indonesia saat ini nyatanya tidak lebih baik dari sepak bola tanah air. Mengandalkan pemain-pemain yang eksis di Elite Pro Academy, timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Ditambah lagi, timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025 lewat cara yang brilian. Skuad asuhan Nova Arianto menyegel tempat di putaran final setelah memastikan finish sebagai juara grup C Piala Asia U17 2025. Hebatnya, status juara grup dikunci timnas Indonesia U17 setelah hanya melalui 2 pertandingan. Karena itu, menarik menanti aksi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada 3 sampai 27 November 2025. Sanggupkah Evandra Florasta dan kawan-kawan melaju jauh di ajang yang kini digelar setiap tahun ini? Oleh Romney, notice gol Evandra Florasta.
Evandra Florasta tampil impresif dalam 2 pertandingan Timnas Indonesia U17. Namun yang menarik adalah striker Timnas Indonesia Ole Romni ternyata memantau Timnas U17 Indonesia berlaga di Piala Asia U17 2025, terutama gol ciamik Evandra Florasta. Sebelumnya, pemain Bayangkara FC ini mencetak gol kemenangan Indonesia saat mengalahkan Korea Selatan pada Jumat kemarin dan menceploskan 2 gol ketika menang 4-1 atas Yaman Senin kemarin. Perlu diketahui, Evandra lahir di Malang 17 Juni 2008. Pemain berdarah Maumere Flores mulai berkenalan dengan sepak bola saat berusia 4 tahun. Namun, Evandra mulai masuk sekolah sepak bola saat berusia 7 tahun. Pada 2022, Evandra terpilih dalam skuad Persema U13 yang mengikuti turnamen di Malaysia Kuala Lumpur Cup U13 2022. Saat itu, Persema U13 meraih peringkat kedua. Sepulang dari Malaysia, Evandra bergabung dengan Pasuruan di Piala Soratin 2022. Tak hanya membela Indonesia U16, Evandra juga promosi ke Indonesia U20. Ia merupakan pemain termuda Indonesia U20 binaan Indra Safri di Piala Asia U20 2025. Di sisi lain, berkat gol ciamiknya itu, Ole Romni memberikan perhatian ke Timnas Indonesia U17 dengan mengunggah postingan akun resmi Timnas Indonesia di Instastory-nya. Postingan yang diunggah oleh Romni ialah gol ketiga Timnas U17 Indonesia yang dicetak oleh Evandra Florasta. Masa depan sudah di sini. Selamat ya teman-teman, tulis oleh Romni. Timnas U17 Indonesia menjadi keempat yang lolos Piala Dunia U17 2025. Reaksi Patrick Kluivert banggakan perjuangan Timnas Indonesia U17. Bukan hanya para pemain senior saja yang memberikan respon positif. Kemenangan Timnas Indonesia U17 nampaknya juga membuat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan reaksi tak kalah bangganya. Sebelumnya, laga Timnas Indonesia U17 dengan Yaman memang memiliki tensi yang cukup tegang. Yaman sempat memperkecil ketertinggalan melalui tendangan penalti Mohamed Algaras setelah Putu Panji menjatuhkan Karim Abdul Latif. Namun, Indonesia tidak gentar dan secara perlahan kembali menemukan ritme permainannya hingga mencetak 2 gol tambahan. Hingga akhirnya kemenangan mampu diraih skuad Garuda Asia dan sekarang Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Setelah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17, Patrick Kluivert langsung memberikan respon melalui akun Instagram story-nya. Prestasi hebat @novarianto30 @timnas Indonesia. Ini baru permulaan, tulis Patrick Kluivert di Instagramnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan selamat atas prestasi luar biasa yang diraih Timnas Indonesia U17. Akan tetapi, Erick Thohir mengingatkan bahwa perjuangan belum usai karena masih ada laga di Piala Asia U17 yang harus dilalui. Erick Thohir pun menegaskan bahwa hasil membanggakan ini merupakan kerja keras dari semua pihak.